Gus, uang kamu habis Gus. Tapi jangan takut Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu Gus. Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus. Jelas ya gengs, jelas harus diingetin nih. Lihat aja besok nih, berubah nggak omongan dia. Si Eva ini dengan jelas bertanya kepada Agus ya, milih uang itu diganti atau mereka di penjara. Si Agusnya menjawab, milih mereka di penjara. Wah, oke, sekarang jelas ya. Jangan mencela-mencela lagi nanti kayak kemarin ya. Katanya uang udah nggak ada gunanya buat saya gitu kan. Lebih penting harga diri keluarga saya. Sekarang dia jelas juga ngomong, dia lebih memilih memenjarakan orang yang sudah mengalihkan uang itu ke NTT daripada uang itu dikembalikan ke dia gitu. Bodoh banget ya kan. Munafik banget itu, nggak mungkin banget. Coba lihat aja besok, berubah lagi pasti gengs. Yang namanya hak ya tetap hak Agus. Pengen uang itu kembali ke Agus. Dan tahu nggak gengs, target utamanya adalah si Pablo, karena si Pablo ini yang memberi izin uang itu dialihkan ke NTT gengs. Kecewa dan kecewa banget. Kecewa dan kecewa. Sangat kecewa. Sangat kecewa. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih. Belum sembuh gimana Gus? Ya udah apa aja yang pada diri saya. Belum sembuh gimana? Kata kuasa hukum lu kan mata lu udah ketutup dua-duanya. Jadi apalagi yang mau diobatin gitu loh. Kemarin uang masih ada, lu nggak mau berobat. Pengennya uang itu kembali utuh ke dia. Lu sekarang uang itu udah dialihkan ke NTT, lu masih beralasan saya aja belum berobat. Dari kemarin kemana aja lu Gus? Kok baru sekarang tanya? Ya uang itu udah nggak ada, lu baru tanyain itu uang. Lagi musim banget ya guys. Orang-orang manipulatif. Langsung, ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara tetap jahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian Wih, sok keras. Ya gimana nggak emosi, kalian aja yang bikin emosi ya kan. Belum lagi ngomong, sudah dipotong-potong gitu loh. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Nah, gini. Semua ada keberatan ketika gugatan para donatur ini akan dicabut. Kira-kira yang keberatan itu dari mana aja gitu loh? Apakah dari pihak Agus aja ataukah dari kuasa hukum dari yayasan juga yang nah ini yang harus dicari tahu ini gengs gitu. Karena ini bahaya juga ya kalau dari pihak donatur ini kena serang dari kedua sisi gitu loh. Diserang dari pihak yayasan dan juga dari pihak Agus gitu loh. Ya kita lihat aja nanti gimana ini kan. Apakah dari pihak yayasan ini akan ngebela si Agus untuk mengembalikan uang itu kepada Agus atau gimana gitu kan. Alasan dari pihak donatur mencabut ya karena itu. Karena uangnya juga sudah nggak ada. Jadi untuk apa lagi disidangkan gitu loh. Itulah yang menjadi alasan, dan salah satu alasannya lagi adalah kemanusiaan gengs. Kami nggak tahu ya berembusnya donatur yang memberi kuasa 500 itu dari mana ya. Tapi faktanya tadi kami lihat bahwa yang memberi kuasa hanya 2 orang. Sebenarnya gue juga menyayangkan ya, kenapa pihak kuasa hukum dari yayasan ini mempertanyakan soal surat kuasa dari para donatur gitu loh. Ya itulah, kita lihat aja nanti ya arahnya akan kemana nih ya. Dari pihak Agus, yayasan ya kan. Apakah akan mengeroyok para donatur, Gary dan Densu? Kita lihat aja nanti ya. Ya kan, ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur. Ya itu dia. Ya kalian paham lah ya gengs, kalau mereka lagi tantrum pasti dikit-dikit juga lapor gitu ya. Ini semua akan dilaporkan, dari pihak para donatur juga akan dilaporkan, kuasa hukum donatur juga akan dilaporkan gitu. Gimana kalau sampai 577 data para donatur itu dikasih ke FA, semua pasti diteror sama si FA ya, diancem-ancem bakalan dilaporin. Itulah ya kenapa alasannya kuasa hukum para donatur ini memberikan surat kuasanya hanya 2 orang yang memberikan kuasa dari para donatur ya. Hanya 2 data nih. Yang 575 lainnya itu datanya nggak akan dikasih ke FA. Bahaya gengs. Kemarin di persidangan pertama juga sudah dibawa segebok loh gengs. siapa aja? Ya karena donatur itu kita akan
segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dan kalau menurut gue nih ya guys, semua pengacara yang ada di lingkaran si Agus ya mungkin hanya pura-pura ngebela si Agus gitu loh, tapi hanya mengejar uang berharap mendapatkan bagian dari uang donasi itu. Sekarang logika aja guys, kalau bukan karena uang, untuk apa mereka membela? Karena kenapa? Karena di situ ada nilai uang yang sangat besar geng, 1,3 M. Rugi bandar dong, udah kesana kesini, udah keluar modal banyak tapi nggak dapet apa-apa. Untuk yang kesekian kalinya si Agus merasa kecewa ya gengs. Jauh-jauh datang ke persidangan dan hasilnya tetap sama, mengecewakan gengs. Ya mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya situasi dan kondisi persidangan kemarin. Nyaris baku hantam gengs antara kuasa hukum para donatur dan kuasa hukum dari Agus gitu ya. Nyaris baku hantam gengs, karena kuasa hukum dari Agus ini meminta surat kuasa dari 577 donatur gengs. Tapi yang tertera dalam surat hanya 2 orang. Dan pertanyaannya kenapa hanya 2 donatur nih yang memberi kuasa? Jadi gini gengs, kuasa hukum dari para donatur ini juga punya trik ya. Karena kita juga udah tahu ya statement si FA kemarin akan memenjarakan para donatur gengs. Nah jadi kuasa hukum dari para donatur ini melindungi para donatur gengs untuk tidak memberikan data 577 donatur itu. Dan kuasa hukum dari para donatur juga nggak bodoh dong, ya kan? Masa iya si FA sudah berstatement seperti itu? Ya nggak mungkin dong kuasa hukum dari para donatur ini memberikan data para donatur. Nah itu gengs, itu yang dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum si Agus dan kuasa hukum dari yayasan gitu. Sebenarnya gue juga menyayangkan ya, kenapa pihak kuasa hukum dari yayasan ini mempertanyakan soal surat kuasa dari para donatur gitu loh. Ya itulah, kita lihat aja nanti ya arahnya akan kemana nih ya. Dari pihak Agus, yayasan ya kan, apakah akan mengeroyok para donatur, Gary dan Densu? Kita lihat aja nanti ya. Dan di sini juga udah jelas si Agus sudah berstatement lebih memilih memenjarakan mereka ini lah. Mereka ini siapa? Yaitu ya si NP, Gary, Densu, dan Pablo. Dan tahu nggak gengs, target utamanya adalah si Pablo. Karena si Pablo ini yang memberi izin uang itu dialihkan ke NTT gengs. Nah dari itulah kenapa si FA ini marah banget kepada Pablo ya. Sehingga mengatakan target utamanya adalah si Pablo. Karena persidangan kemarin pihak para donatur ini mencabut gugatannya gengs. Dan dari situ ada pihak yang tidak setuju gengs. Dan menghalang-halangi para donatur untuk mencabut gugatannya. Buat Agus ingat ya, jangan mencela-mencela kalau ngomong. Kemarin sudah ditanya tuh sama si Eva, Agus lebih milih mereka dipenjarakan atau milih uang? Si Agus ini menjawab lebih milih memenjarakan mereka gitu. Yaitu Densu, Gary, Pablo, dan si NP. Kita langsung aja ke videonya. Nah oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana ya, sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Tuh. Karena dia yang podcast menyatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Oke. Dan hari ini persidangan dihadiri oleh dari Kemensos. Kemensos yang mengatakan salah. Mereka sudah menyatakan minta maaf tidak akan mengulangi, tapi apa daya? Nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Uang sudah Agus sudah habis. Ya. Gus, uang kamu habis Gus. Tapi jangan takut Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masih penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Gus. Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus. Jelas ya gengs, jelas harus diingetin nih. Lihat aja besok nih, berubah nggak omongan dia. Si Eva ini dengan jelas bertanya kepada Agus ya, milih uang itu diganti atau mereka di penjara? Si Agusnya menjawab, milih mereka di penjara. Wah, oke, sekarang jelas ya. Jangan mencela-mencela lagi nanti kayak kemarin ya. Katanya uang udah nggak ada gunanya buat saya gitu kan. Lebih penting harga diri keluarga saya. Sekarang dia jelas juga ngomong gengs. Di sini si Agus juga dengan jelas mengatakan tidak pengen uang itu diganti, tapi pengennya si Densu, Gary ini di penjara dan target utamanya adalah Pablo. Bang Pablo, gimana nih Bang? Gus mungkin yang di penjara Gus. Aduh, ini udah tahu azan gini nggak mau berhenti ya. Padahal kalian denger kan, gengs?
Selain mereka ngomong itu ada suara azan loh. Aduh, nggak menghormatin banget ya. Lagi azan tapi masih marah-marah aja gitu loh kerjaannya. Di sini wah stylenya luar biasa semua ya. Si Agus pakai kacamata, istrinya pakai kacamata ya kan. Pokoknya kayak lagi main artis-artisan lah ya. Jadi jelas ya guys, ini harus ditekankan nih. Si Agus udah nggak butuh uang donasi itu lagi. Yang dia butuh, yang dia pengen adalah memenjarakan Densu, Gary, Pablo. Ya jelas. Jadi dia nggak butuh lagi uang donasi. Ya kalian paham lah ya gengs. Kalau mereka lagi tantrum pasti dikit-dikit juga lapor gitu ya. Ini semua akan dilaporkan. Dari pihak para donatur juga akan dilaporkan. Kuasa hukum donatur juga akan dilaporkan gitu. Gimana kalau sampai 577 data para donatur itu dikasih ke FA? Semua pasti diteror sama si FA ya. Diancem-ancem bakalan dilaporin. Itulah ya kenapa alasannya kuasa hukum para donatur ini memberikan surat kuasanya hanya 2 orang yang memberikan kuasa dari para donatur ya. Hanya 2 data nih. Yang 575 lainnya itu datanya nggak akan dikasih ke FA. Bahaya gengs. Kemarin di persidangan pertama juga sudah dibawa. Segebok loh gengs. Oke, sekarang kita dengarkan dari pihak kuasa hukum dari para donatur ya. Nah ini kita biar jelas gitu dari kedua sisi. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan. Nah, gini. Semua ada keberatan ketika gugatan para donatur ini akan dicabut. Kira-kira yang keberatan itu dari mana aja gitu loh? Apakah dari pihak Agus aja ataukah dari kuasa hukum dari yayasan juga yang nah ini yang harus dicari tahu ini gengs gitu. Karena ini bahaya juga ya kalau dari pihak donatur ini kena serang dari kedua sisi gitu loh. Diserang dari pihak yayasan dan juga dari pihak Agus gitu loh. Ya kita lihat aja nanti gimana ini kan. Apakah dari pihak yayasan ini akan ngebela si Agus untuk mengembalikan uang itu kepada Agus atau gimana gitu kan. Alasan dari pihak donatur mencabut ya karena itu. Karena uangnya juga sudah nggak ada. Jadi untuk apa lagi disidangkan gitu loh. Itulah yang menjadi alasan dan salah satu alasannya lagi adalah kemanusiaan gengs. Yaitu kasihan kepada Agus juga ya kan. Ya sudah memaafkan lah uang yang sudah dipakai yang bukan untuk peruntukannya ya kan. Harusnya bagus dong. Gugatannya dicabut, ya laporannya dicabut atas penggelapan uang donasi ya kan. Lah ini kok kayak dihalang-halangin gitu. Kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi. Benar. Ya kan, medsos. Ya kan secara kemanusiaan kan itu gak baik gitu loh. Nah yang kedua adalah godaan itu udah gak ada. Mau ngapain lagi? Saya harus bersidang. Ya, itu siapa kan? Yang mau apa yang mau dicari lagi gitu loh. Nah kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan. Padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 ini semua sama, pelajaran sama, buku HAP ya kan, GIR itu sama, hukum acara ini juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan? Bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan saya bawa itu sampai 1 kali. So, kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar, ya kan? Nah ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur karena mereka itu mau ancam nanti donatur. Ya itu dia. Gitu loh. Nah urusan itu udah selesai, kasus ini tutup. Ya kan? Ngapain lagi? Gitu loh. Dan ini sangat berbahaya kalau data-data para donatur ini diberikan kepada si FA. Kuasa hukum dari para donatur ini juga menjaga ya. Karena kalau sempat diserahkan, wah itu bahaya, bakalan akan diancam-ancam gitu loh. Akan diperas bahkan ya. Gugatan sudah dicabut, sudah menjadi korban penyiraman, dan akhirnya gigit jari sekarang. Alasannya kenapa? Ya karena kelakuannya sendiri. Yang dari awal nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Dari pihak si Agus, dari pihak si Ibu Peri juga sama-sama salah kalau menurut gua ya. Dan ini ada video juga dari Agus yang nggak peduli dengan hujatan-hujatan dari para netizen. Dulu gua kan berpikir juga sih, wah kok si Aji ini kok sampai tega nyiram si Agus gitu loh, sampai membuat si Agus ini buta gitu loh awal-awalnya ya. Tapi setelah kesini kelihatan tabiatnya dan dari cara ngomongnya saja guys, gua sangat memaklumi si Aji. Kenapa si Aji itu nyiram si Agus gitu? Karena dari cara ngomong si Agus ini ngeselin banget gengs. Ya mungkin
mungkin waktu dia normal kemarin ya, waduh lemes banget sih mulutnya ya. Mungkin ya. Ya gimana menurut kalian lah ya? Kita lihat aja nih. Kecewa, dan kecewa banget. Kecewa dan kecewa. Sangat kecewa. Sangat kecewa. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain. Gitu. Kemana itu moral dan etikanya? Itu aja sih. Belum sembuh gimana, Gus? Ya udah apa aja yang pada diri saya. Belum sembuh gimana? Kata kuasa hukum lu kan mata lu udah ketutup dua-duanya. Jadi apalagi yang mau diobatin gitu loh. Kemarin uang masih ada, lu nggak mau berobat. Pengennya uang itu kembali utuh ke dia. Lu sekarang uang itu udah dialihkan ke NTT, lu masih beralasan saya aja belum berobat. Dari kemarin kemana aja lu, Gus? Kok baru sekarang tanya? Ya uang itu udah nggak ada, lu baru tanyain itu uang. Lagi musim banget ya, guys. Orang-orang manipulatif, dari sisi sini juga manipulatif, dari sisi sini juga manipulatif. Jadi dua-duanya nih manipulatif juga, gengs gitu. Jadi nggak ada yang benar. Ya udah apa aja yang pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya. Iya memang. Penampilan dari ujung rambut sampai kaki, mau saya ngomong nggak ngomong, senyapur tetap aja salah. Jelas. Terserah mereka. Saya jelas sih. dong. Udah itu aja sih. Saya juga nggak ngelihat juga, makanya saya peduliin juga sih. Emang saya ngelihat. Saya juga nggak ngelihat mau komenan mereka seperti apa, juga saya kan buta. Mereka aja yang komen-komen capek-capek. Ngetik-ngetiknya buat apa, orang saya juga nggak ngelihat. Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Untuk apa duit donasi? Gue juga nggak peduli. Ya tambahin gitu gue seharusnya. Aduh, ingat ya sama kata-kata lu. Udah nggak pengen uang itu dibalikin, awas lo kalau minta lagi ya. Hidung lo itu urusin. Itu hidungnya ngeri banget sih ya, gengs, bergerigi gitu ya. Ngeliat hidung si Agus pada merinding, gengs. Itulah makanya nggak usah bikin gara-gara dari awal. Karena dari awal lu tuh setiap muncul di media hanya menyalahkan orang lain. Itulah yang bikin netizen tuh gedeg banget ngeliat lu tuh. Mau ngomong apapun netizen juga nggak akan percaya. Lu mau klarifikasi kayak apapun, netizen seluruh Indonesia ini juga nggak akan percaya. Kenapa lu tuh masih berusaha membela diri gitu loh? Lu udah nyadar itu tapi lu masih berklarifikasi. Kenapa? Dimaklumin aja lah kalau si Aji ini nyiram si Agus ya, gengs. Harap dimaklumin aja lah ya. Dan kalau menurut gua nih ya, gengs, semua pengacara yang ada di lingkaran si Agus ya mungkin hanya pura-pura ngebela si Agus gitu loh. Tapi hanya mengejar uang berharap mendapatkan bagian dari uang donasi itu. Sekarang logika aja, gengs. Kalau bukan karena uang, untuk apa mereka membela? Karena kenapa? Karena di situ ada nilai uang yang sangat besar, gengs. 1,3 M. Rugi bandar dong, udah kesana kesini, udah keluar modal banyak tapi nggak dapet apa-apa, ya kan? Ini ada video lagi dari Kang Somai ya, anak buahnya si FA. Gua sendiri juga nggak paham dia ngomong apa. Karena gimana ya, guys? Apa yang dia ucapkan itu tidak mencerminkan seorang lawyer gitu loh. Ini cocoknya jadi marketing regulator nih. Setiap orang ini berstatement, pokoknya semua akan dilaporin. Mulai dari masyarakat NTT ya kan. Ini kuasa hukum dari para donatur juga akan dilaporkan. Ya kalian lihat sendiri ya kan. Dari awal sampai sekarang juga gak ada yang terbukti gitu. Gak ada satupun yang ditangkap. Oke, kita lihat ya. Pelanggaran kode etik sebagai advokat, untuk itu kita segera laporan ke DPN Pradi. Siapa aja? Ya, pelanggaran yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Pelanggaran kode etik sebagai advokat, untuk itu kita segera laporan ke. Udah benar jadi marketing regulator. Ini mau ngurusin soal kasus Agus. Aduh, bikin pusing kepala. Ya intinya si Agus ini lebih memilih memenjarakan orang yang sudah mengalihkan uang donasi itu ke NTT daripada uang donasi itu kembali. Kita pegang omongannya, geng. Sampai mana bisa dipegang ke omongannya gitu. Nah ini ada juga video dari kuasa hukum dari yayasan yang mempertanyakan nih soal surat kuasa para donatur yang hanya 2 orang gitu. Kami melihat menyedihkan ya Pak. Menyedihkan karena memang ruang persidangan kan harusnya dihormati ya bagi siapapun. Apalagi ini penasihat hukum senior yang kemudian hadir gitu. Apalagi ada prinsipal terjadi perselisihan paham sampai gebrak meja, terus main senggol, itu sangat tidak pantas ya. Oke, melihat tadi perjalanan sidang gimana Bu reaksi Ibu sendiri, artinya dengan cabutan gugatan segala macam dan ada pertanyaan juga surat kuasa juga dari 577 donatur kedua katanya kami nggak tahu ya berembusnya donatur yang memberi kuasa 500 itu dari mana ya. Tapi faktanya tadi kami lihat bahwa yang memberi kuasa hanya 2 orang.
Yang memberi kuasa hanya 2 orang. Sudah kami cek, memang hanya 2 orang saja yang memberi kuasa di dalam gugatan hari ini. Oke. Ya, Nggak bisa kita bilang kecewa karena memang kita mentaati proses hukum. Jadi kuasa hukum dari yayasan ini mempertanyakan juga ya isu soal kuasa 577 donatur itu dari mana. Ya kita udah jelas ya. Jadi para donatur ini membuat surat kuasa online ya yang diawasi oleh Kemenfo yang ditujukan kepada kuasa hukum para donatur ini, yaitu si Pablo, Pak Dodi, dan Bang si Haloho ya kalau nggak salah. Nah itu gengs ya. Dan kemarin juga sudah dibawa sama Pak Dodi gitu loh. Ya alasannya juga udah dijelasin di awal tadi ya. Jadi karena menjaga para donatur, karena si Eva ini sudah ngancam-ngancam akan melaporkan para donatur ini, gengs. Itulah alasannya kenapa hanya 2 surat kuasa. Jadi sudah jelas ya, gengs. Ya, di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan melawan hukumnya itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk untuk saudara-saudara di NTT, jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Ini kan sudah disebarkan juga di publik kan, bahwa dia bilang hakim ini katanya menyatakan secara sah katanya di Tangerang. Itu tercantum di VT-nya Pablo Benua, sarjana hukum. Dia bilang kalau 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis hakim. Faktanya saya waktu itu hadir sidang pertama, itu tidak ada yang diajukan oleh dari kuasa hukum donatur terkait 577 kuasa. Yang diajukan hanya 2. Udah itu aja mungkin. Ya, kuasa bodong namanya. Tadi ada pemukulan. Donatur bodong Saudara, suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Disenggol Jadi gini, aja. dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Kemudian dia melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma ditembak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan visum. Itu aja sih. Udah laporin aja lah, laporin. Lebay amat. Paling aja diginiin. Sorry. Paling aja gini aja pun paling diginiin doang. Gitu aja mau divisum. Kocak lu. Aduh, lebay banget sih. Nih muka-mukanya sama nih, cewek cowok ini. Nih kocak. Pengacara tuh gak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Gimana Ibu Lina sampai dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara itu penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian Wih, sok keras. Ya gimana nggak emosi, kalian aja yang bikin emosi ya kan. Belum lagi ngomong, sudah dipotong-potong gitu loh. Kuasa hukum dari para donatur ini lagi mau ngomong nih guys, dipotong-potong sama pihak si Agus gitu loh. Semua satu RT dibawa sama si rombongan FA ini guys. Kuasa hukumnya tuh, itu kuasa hukum dari para donatur cuma 2 orang. Mereka satu ruangan itu orang si FA semua. Karena pengecut guys. Makanya semua anak buahnya tuh dibawa. Ya kalau gentle mah ya bawalah yang penting-penting aja ya kan. 2-3 orang. Ini satu RT dibawa. Ya detik-detik si kuasa hukum para donatur sama si FA ini berseteru ya. Belum juga dibacakan. Ya memang keinginan para donatur akan mencabut laporannya itu, akan mencabut gugatannya. Kok dipermasalahkan, dihalang-halangi sama si Eva. Alasannya pengen lihat dulu nih sebelum dibacakan surat pencabutan itu. Pengen lihat 577 surat kuasa dari para donatur itu. Kuasa hukum para donatur juga nggak sembarangan mau ngasih ke FA ya kan. Bahaya banget ya kan. Ya udah tau lah kelakuan si FA ini tujuannya mau ngapain para donatur ya kan. Karena si FA ini udah kesel banget guys. Karena si FA ini udah kesel banget sama para donatur 500 donatur itu ya guys. Karena sudah memberikan kuasanya kepada
pihak si Pablo gitu kan. Bahkan kemarin kan ngancam-ngancam akan dilaporkan ini donatur-donatur yang sudah memberikan kuasanya kepada si Pablo dan kawan-kawan gitu. Dan ya inilah gengs, sampai gebrak meja segala macam. Karena apa? Didesak terus. Hakimnya aja nggak mempermasalahkan. Artinya surat kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para donatur itu sah loh. Walaupun 2 orang, tapi di situ sudah mewakili 500 orang, gengs. Karena ditakutkan yaitu menjaga data para donatur gitu loh. Mereka seolah menyalah-nyalahkan dari kuasa hukum para donatur yang padahal pihak si FA sendiri yang bikin gak kondusif gitu. Satu-satu. Saya mohon, ini kan kuasa dari para pihak ini kan, apakah mau datang semua mau bicara satu-satu, tolong lebih baik difokuskan. Ya, salah satu ada yang lebih baik. Kalau semua 50 masuk semua kemudian bicara sendiri, kapan selesai? Ya. Mohon, untuk tergugat satu kan Bapak dikoordinasikan Pak Marham saja yang mau bicara. Iya, ngeselin banget. Semua mau bicara. Makanya semua dibawa sih sama si Eva nih. Karena pengecut gitu loh, guys. Dia datang berdua aja nggak berani. Makanya mereka bawa rombongan. Semua dibawanya. Coba orang yang nggak berkepentingan ini yang duduk di depan ini aja, aduh, ikutan ngomong semua. Ya gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju uang itu dialihkan ke NTT atau enggak gitu loh? Gue yakin 90% seluruh netizen Indonesia dan para donatur itu setuju uang itu dialihkan ke NTT daripada diberikan kepada Agus gitu loh. Karena sejak awal polling itu sudah jelas gitu loh. Keinginan para donatur ini dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Karena si Agus sendiri mengatakan udah nggak butuh lagi uang donasi itu. Jadi jangan menjelit ludahnya sendiri. Dan di sini jelas juga ya kan, di persidangan ini dia mengatakan lebih memilih memenjarakan orang yang sudah mengalihkan uang itu ke NTT daripada uang itu dikembalikan ke dia gitu. Bodoh banget ya kan. Munafik banget itu, nggak mungkin banget. Coba lihat aja besok, berubah lagi pasti, gengs. Yang namanya hak ya tetap hak Agus. Pengen uang itu kembali ke Agus. Ya gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.